Hai anak-anak, selamat hari Minggu. Senang ya kita ketemu lagi hari ini. Waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Lause sudah siap memberikan cerita buat kalian hari ini. Kalian sudah duduk manis? Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan hari ini ya? Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau tanya ya sama kalian ya. Siapa yang pernah pergi liburan? Angkat tangan. Pasti kebanyakan dari kalian pernah. Ya, pergi ke Malang, pergi ke Batu. Ada yang pernah pergi ke Bali, ke Jakarta. Kemana lagi ayo? Coba sebutin. Sebutin kalian pernah pergi kemana? Nah, waktu kalian pergi liburan itu ke luar kota itu, kalian naik apa? Naik mobil kah? Naik pesawat kah? Atau naik kereta? Atau naik kapal? Iya. Kalau Lause dulu ke Bali, naiknya kapal. Kalau ke Malang, Lause naik mobil. Kalau kalian gimana? Nah, coba ya kalian bayangkan, kalau misal kalian pergi ke Malang tapi harus jalan kaki, gimana? Bisa sampai nggak? Ya bisa sih, tapi lama, jauh, dan capek banget. Ya? Iya nggak? Kalau ke Jakarta jalan kaki gimana? Capek Lause. Iya, pasti capek banget. Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang seorang ibu dan anaknya. Mereka harus pergi ke suatu tempat yang jauh. Dan waktu itu masih belum ada mobil, masih belum ada pesawat terbang. Jadi mereka harus jalan kaki. Ibu ini namanya Ibu Hagar dan anaknya namanya Ismail. Ibu Hagar dan Ismail ini tinggal di rumahnya Bapak Abraham. Ibu Hagar bekerja sebagai pelayan di sana. Dan Ismail dilahirkan di sana. Dia tumbuh besar di rumahnya Bapak Abraham. Tetapi suatu hari Ibu Hagar dan Ismail harus pulang ke negara asal mereka. Negaranya itu jauh. Mereka berasal dari negara yang jauh. Dan dulu kan belum ada mobil, belum ada pesawat. Jadi mereka harus jalan kaki. Mereka sebenarnya sedih anak-anak kan kalau harus meninggalkan rumahnya Bapak Abraham. Soalnya kan mereka sudah lama tinggal di sana. Tapi mereka harus pergi. Jadi waktu pagi-pagi benar itu mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Mereka bawa pakaian mereka semuanya. Mereka bawa barang-barangnya semuanya untuk dibawa pergi ke negara asalnya mereka. Sudah siap, mereka sudah menyiapkan semuanya. Mereka pamit sama Bapak Abraham. Setelah itu Bapak Abraham rangkul Ismail, bilang, Tuhan memelihara kamu Ismail. Dan Bapak Abraham juga bilang ke ibunya, Hagar, jangan takut, karena Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan berjanji untuk melindungi Hagar dan Ismail. Itu janjinya Tuhan. Dan juga Bapak Abraham menyiapkan makanan dan minuman untuk bekal mereka di jalan. Jadi ada makanan disiapkan dan juga minuman
di dalam wadah gini ya, minuman. Nah, akhirnya mereka siap untuk berangkat. Hagar gandeng tangan Ismail untuk memulai perjalanannya. Mereka mulai perjalanan gimana? Jalan kaki anak-anak, ya kan? Harus jalan kaki. Jalan kaki, jalan, tambah lama tambah jauh, tambah jauh. Akhirnya mereka memutuskan berhenti aja sebentar ya. Yuk kita istirahat dulu, kita makan dulu. Makan. Minum. Air minumnya diminum. Terus mereka sudah kuat lagi, mereka lanjut. Ayo jalan lagi. Lanjut perjalanan, jalan lagi. Mereka memutuskan jalan lagi, jalan. Tengah-tengah jalan, Ismail haus, mau minta minum. Sama Hagar dikasih minum. Hagar juga minum sedikit. Terus mereka jalan lagi. Karena perjalanannya memang jauh anak-anak, air minumnya ini yang dari pertamanya penuh, tambah lama tambah dikit. Diminum lagi, tambah dikit lagi. Diminum lagi, tambah dikit lagi. Sampai akhirnya sudah tinggal sedikit banget. Ismail bilang, "Ibu haus, nak minum." Akhirnya minum yang sudah tinggal sedikit ini dikasihkan loh ke Ismail. Sampai akhirnya Ismail habiskan. Sudah sampai habis, tapi tetap Ismail masih kehausan anak-anak. Ibunya bingung, gimana ya, mau cari air lagi di mana ya? Ini Ismail sudah kehausan. Kalau nggak dikasih minum dia bisa mati kehausan. Dia cari mana ya, bisa ambil air di mana ya? Dia pikir, dia cari. Nggak bisa ketemu airnya karena memang mereka itu jalan di padang pasir, kering semuanya, nggak ada air. Akhirnya Ibu Hagar nangis. Aduh gimana ini Tuhan, nggak ada air. Anakku bisa mati kalau nggak dikasih air. Terus tiba-tiba Hagar, mengapa engkau menangis? Suara siapa itu? Jangan takut. Tuhan telah mendengar rintihan Ismail. Tuhan akan menolong dia. Ibu Hagar sadar kalau itu adalah suara Tuhan. Cepat dia hapus air matanya, langsung dia mencari air. Mana air? Akhirnya dia menemukan ada mata air. Langsung dia mau masukkan airnya ke dalam tempat minumnya. Langsung dia minum. Seger sekali. Kalau kalian sudah kehausan dikasih air itu rasanya aduh enak banget, seger banget. Dimasukkan lagi yang banyak airnya. Langsung airnya diberikan kepada anaknya yang sudah haus banget itu. Diberikan kepada Ismail. Dikasih minum yang banyak sampai mereka puas. Terus langsung disiapkan, dimasukkan lagi, dipenuhin botolnya sampai penuh untuk mereka melanjutkan perjalanannya. Penuh, siap deh mereka untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka sudah kenyang, sudah puas minum air, sudah segar kembali. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi. Wah, akhirnya mereka sampai juga loh anak-anak di negara asal mereka. Nggak sampai di situ aja pemeliharaan Tuhan. Nggak cuma sampai menyiapkan air saja loh pemeliharaan Tuhan buat Hagar dan Ismail. Waktu sampai di negara asalnya mereka, Ismail pun tetap dilindungi dan dijagain sama Tuhan. Dia diberkati sampai keturunan-keturunannya. Sampai akhirnya keturunan Ismail banyak banget. Dan mereka menjadi bangsa yang sangat besar. Gitu anak-anak cerita hari ini. Kita belajar dari Hagar dan Ismail. Tuhan berjanji untuk memelihara mereka. Dan seperti biasanya, Tuhan menepati janjinya. Tuhan gak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan berjanji memelihara, ya pasti dipelihara. Yang Ismail butuhkan, Tuhan siapkan. Waktu Ismail kehausan,
Yang dibutuhkan apa? Air minum. Dan itu yang disiapkan sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang Ismail butuhkan. Dan Tuhan juga tahu anak-anak apa yang kita butuhkan. Tuhan juga pasti akan memelihara kita seperti Tuhan telah memelihara Ismail dan Hagar. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir ya. Kalau kita takut, kita bisa doa sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut, minta Tuhan jagain, Tuhan lindungi. Kalau kita mau melakukan perjalanan yang jauh, kita juga bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan perjalanan yang jauh, minta tolong Tuhan jagain, Tuhan sertai, supaya perjalanannya lancar, supaya perjalanannya aman. Gitu anak-anak. Nah, ya sudah, kita mari berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus. Kami mau belajar dari Ismail dan Hagar yang sudah Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan juga akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. That night God told Abraham to do as Sarah says. The next day Abraham expelled Hagar and Ishmael. Father, are you sending us away? Husband? You take care, my son. I think you can understand why I'm doing this, Hagar. I can. You should stop worrying. You take care, Hagar. Father, when will I see you again? I don't know, son. You must leave now. No, I won't. Father, Father. Ishmael, come with me. Goodbye, son. Father, Father. I'm sorry, dear. I'm really sorry. You take care, my son. Hagar and Ishmael got lost, and they wandered for many days in the desert. They ran out of food and water, and they could not even find a place to rest in the barren desert. One afternoon, Ishmael could no longer walk, and he fell down. Water. Oh, what am I supposed to do? There's not even a drop of water left. God, please, help me. I can't watch my son die of thirst. Almighty God, why did you abandon us in the desert? Please understand a mother's pain. Please, I beg you, have mercy on us. Hagar, don't be afraid. Go and comfort Ishmael, for God will make a great nation from his descendants. Thank you, God. A spring out of nowhere? This is a miracle. Thank you, God. Ishmael! Ishmael! Wake up! Look! Water. Drink, my son. Drink. God blessed Ishmael because he was the son of Abraham. His descendants became a great nation as God had promised.